Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Selamat datang kembali di pembahasan rohani kita. Pada kesempatan sebelumnya kita telah belajar mengenai alasan mengapa malaikat yang jatuh dibuang ke bumi bukan ke tempat lain. Kita sudah melihat bagaimana bumi menjadi bagian dari rencana besar Allah untuk menunjukkan keadilan dan kasih-Nya. Jika ada yang tidak berkesempatan untuk mendengarnya, boleh lihat pelajaran itu. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran itu dengan sebuah topik yang sangat menarik, yaitu bumi menjadi tontonan bagi dunia-dunia lain. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Siapa dunia di sini? Di sana dikatakan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi kita manusia. Dalam kata lain begini, bagi dunia-dunia lain, bagi surga, dan bagi manusia di bumi ini. Pertanyaannya adalah, apakah ada dunia-dunia lain yang Tuhan ciptakan selain bumi kita? Jika kita tetap setia dengan pembahasan ini, kita akan mengetahui keberadaan dunia lain. Roh Nubuat mengatakan dalam bukunya yang bertajuk Early Writings, halaman 39, Tuhan memberi saya kesempatan untuk melihat dunia lain. Dan seorang malaikat membawa saya dari sebuah kota ke tempat yang indah dan bercahaya. Rumput di tempat itu hidup menghijau dan burung-burung di sana menyanyikan lagu yang merdu. Penduduk tempat itu adalah pelbagai saiz. Mereka adalah mulia, megah, dan cantik. Mereka mempunyai gambaran yang jelas tentang Yesus. Dan wajah mereka berseri-seri dengan kegembiraan yang kudus, menggambarkan kebebasan dan kebahagiaan tempat itu. Kata dunia di sini merujuk pada dunia-dunia yang tidak jatuh ke dalam dosa, yaitu dunia-dunia lain yang diciptakan Allah yang masih setia kepada hukum-hukumnya. Mungkin kita bertanya, apakah dunia yang tidak berdosa itu berada di planet lain di tata surya kita? Saudara dan saudari, dunia-dunia ini bukanlah planet seperti Mars, Jupiter, Pluto, ataupun planet-planet lain yang kita ketahui di tata surya kita. Bukan. Dunia-dunia lain yang dimaksudkan juga bukan galaksi-galaksi yang kita lihat dari jauh, yang sering kita sebut sebagai bintang-bintang di langit. Tidak, saudara. Dunia-dunia lain ini adalah ciptaan Allah yang belum pernah kita lihat dengan mata kita. Belum pernah kita dengar keberadaannya dengan telinga kita. Alkitab memberikan petunjuk tentang hal ini dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dunia-dunia ini adalah bagian dari karya penciptaan Allah yang sempurna, yang tidak kita ketahui sekarang, tetapi suatu saat nanti akan kita pahami saat berada dalam kerajaan Allah yang kekal. Apa yang pasti, mereka adalah dunia yang tetap setia kepada Allah dan tidak jatuh dalam pemberontakan seperti yang terjadi di bumi ini akibat dosa. Nah, mengapa dunia-dunia lain ini disebut dunia yang tidak jatuh? Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, dunia kita mengalami kejatuhan karena Adam dan Hawa menggunakan kebebasan memilih mereka untuk melanggar perintah Allah.
Pilihan mereka untuk memakan buah terlarang membawa dosa ke dalam dunia ini, seperti dalam Kejadian 3, bagaimana tindakan itu membuka pintu bagi dosa dan penderitaan untuk masuk ke dalam pengalaman manusia. Dunia-dunia yang lain memilih untuk setia. Allah menciptakan dunia lain juga memiliki kebebasan memilih, sama seperti manusia pertama di bumi ini. Mereka pun memiliki kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Allah. Namun, perbedaan besar antara mereka dan dunia kita adalah bahwa dunia-dunia itu menggunakan kebebasan memilih mereka untuk tetap setia kepada Allah dan tidak melanggar perintahnya. Dalam Roh Nubuat dikatakan, saya bertanya kepada salah seorang daripada mereka, mengapa mereka jauh lebih cantik daripada yang ada di bumi? Dia menjawab, karena kami hidup menaati perintah Tuhan dengan setia dan tidak jatuh ke dalam dosa seperti manusia di bumi. Kemudian saya melihat ada dua pokok. Satu kelihatan seperti pokok kehidupan di kota. Buah kedua-duanya kelihatan cantik, tetapi buahnya tidak dapat dimakan. Mereka mempunyai kuasa untuk memakan kedua-duanya, tetapi dilarang memakan yang satu. Kemudian malaikat yang menjagaku berkata kepadaku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang merasai pohon terlarang. Tetapi jika mereka makan, mereka akan jatuh. Nah, jika Adam dan Hawa menggunakan kebebasan memilih mereka untuk menaati Allah dan tidak memakan buah terlarang, maka dunia kita akan disebut sebagai apa? Sebagai salah satu dunia yang tidak jatuh. Tapi sayangnya saudara, karena dosa memasuki dunia ini, bumi menjadi satu-satunya dunia yang jatuh karena ketidaksetiaan akan perintah Allah. Rasul Paulus menjelaskan dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara dan saudari, ketika kita menyadari bahwa ada dunia lain yang tidak jatuh ke dalam dosa, mungkin timbul rasa ingin atau kerinduan untuk mengalami hal yang sama. Mereka hidup kekal dan tetap setia pada perintah Allah. Sementara itu, dunia kita penuh dengan kekacauan, penderitaan, penyakit, dan kematian. Semua akibat dari dosa. Bayangkan betapa indahnya jika nenek moyang kita Adam dan Hawa menggunakan kebebasan mereka untuk taat kepada Allah dan tidak memakan buah terlarang itu. Jika itu terjadi, keturunan mereka akan tetap kudus dan kita semua bisa hidup kekal di bumi seperti dunia-dunia lain yang tidak jatuh ke dalam dosa. Masalah utama dunia kita adalah dosa. Perbedaan terbesar antara dunia kita dan dunia lain yang tidak jatuh adalah dosa. Kejatuhan Adam dan Hawa membawa dampak besar bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh ciptaan di bumi ini. Roma 8 ayat 22 mengatakan, kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sementara itu, dunia-dunia lain yang tetap setia kepada Allah tidak mengalami penderitaan akibat dosa. Mereka adalah saksi dari kasih dan keadilan Allah yang dinyatakan melalui rencana keselamatannya. Sebab itu kita menjadi tontonan bagi mereka. Apakah dunia-dunia lain tahu tentang masalah bumi kita ini? Tahu saudara. Mari kita lihat apa kata mereka di dalam tulisan Roh Nubuat. Saya bertanya kepada salah seorang daripada mereka di dunia itu, mengapa mereka jauh lebih cantik daripada yang ada di bumi? Dia menjawab, karena kami hidup menaati perintah Tuhan dengan setia, tidak seperti manusia di bumi yang telah
jatuh. Mereka tahu apa yang berlaku di bumi. Mereka tahu bumi berdosa dan konflik kosmik sedang berjalan. Sebab itu dalam 1 Korintus 4 ayat 9 mengatakan tadi, sebab kami telah menjadi apa? Menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Nah, kata tontonan ini dalam bahasa aslinya adalah teatron, yang kita sering dengar adalah teater. Dan secara harafiah berarti tempat tontonan atau tempat untuk melihat. Teatron merujuk pada tempat duduk berbentuk setengah lingkaran di teater, di mana orang-orang berkumpul untuk menonton pertunjukan drama, pidato, atau upacara keagamaan. Artinya yang terjadi di atas dunia ini, di bumi kita ini adalah sebuah drama. Bukan drama yang dibuat-buat, tetapi sebuah drama di mana universe ini melihat. Malaikat melihat, manusia melihat, seluruh alam semesta melihat, dunia-dunia lain melihat bagaimana Tuhan beraksi terhadap dosa, bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah ini. Ini yang terjadi, saudara. Jadi semua terlihat dengan jelas. Sebab itu, tahukah saudara, ketika orang berdosa bertaubat, para malaikat bersukacita, bersorak. Lukas 15 ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertaubat. Saudara dan saudari, kita di dunia ini, di bumi ini, tidak kira kepercayaan apa, tua muda, status tinggi rendah, siapapun kita adalah bagian dari drama ini. Setiap pilihan kita, setiap tindakan kita, setiap kepercayaan kita, setiap apa yang kita anuti dan imani disaksikan oleh alam semesta. Ketika kita memilih untuk setia kepada Allah pencipta dan bertaubat dari dosa kita, itu menjadi momen yang luar biasa bagi surga. Malaikat bersorak karena mereka tahu bahwa kasih dan rencana keselamatan Allah sedang bekerja dengan sempurna. Apakah Anda dan saya merindukan suasana seperti yang dialami oleh dunia-dunia lain saat ini? Tentu saja, kita semua pasti sangat merindukan keadaan yang sempurna seperti mereka. Dunia yang penuh dengan kedamaian, tanpa dosa, tanpa penderitaan, dan hanya ada sukacita dalam hadirat Allah. Saudara dan saudari, kita juga memiliki pengharapan yang besar. Firman Tuhan menjanjikan bahwa dunia kita ini yang sekarang penuh dosa dan penderitaan, suatu hari nanti akan diperbaharui. Kita juga akan diperbaharui. Seluruh ciptaan akan dipulihkan dan kita dapat hidup dalam harmoni seperti dunia-dunia lain yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberikan harapan dan jaminan kepada kita melalui kasih dan pengorbanannya. Kita diberikan kesempatan untuk menjangkau kehidupan seperti itu. Namun ini adalah sebuah perjuangan. Kita harus memenangkan perlawanan dalam drama besar yang sedang terjadi di dunia ini. Melalui kehidupan kita yang setia kepada Tuhan, kasih dan keadilan Allah dinyatakan. Ketika drama ini berakhir, seluruh dunia, malaikat dan alam semesta akan bersorak atas kemenangan kebenaran Allah. Pada saat itu, iblis akan terbukti bersalah secara total di hadapan seluruh ciptaan. Dosa akan dihapuskan untuk selama-lamanya dan damai sejati akan memerintah. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Marilah kita terus berjuang setia kepada Tuhan dan memegang teguh janjinya sampai kemenangan itu menjadi milik kita. Bertemu lagi kita di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.